البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Haditsus Tsaniya Asyar, hadis yang ke-12 di dalam bab ini, An Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Mus'ab ini adalah sahabi juga seperti ayahnya, walaupun jelas ayahnya adalah apa? Derajatnya sangat tinggi, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Dijamin dengan apa? Hadis khusus. Beliau mengatakan, Ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala mantunah. Pernah Sa'ad bin Abi Waqqas itu memandang diri beliau itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang-orang yang di bawah beliau. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian itu tertolong dan tidaklah kalian itu diberi rezeki kecuali dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Rawahul Bukhari hakadha mursala, diriwayatkan oleh Bukhari secara mursal. Fa inna Mus'ab bin Sa'ad tabi'i. Disebutkan di sini kata yang dirojihkan oleh Nawawi adalah tabi'in, tapi yang betul dia adalah sahabat. Memang ini khilaf di antara beberapa anak Sa'ad bin Abi Waqqas, ada apa? Ada yang tabi'in, ada yang sahabi. Wa rawahul Hafidz Abu Bakar Al-Burqani fi sahihih muttasilan an Mus'ab an Abi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Burqani, beliau adalah termasuk apa? Murid dari Al-Hafidz Ad-Daruqutni. Al-Burqani ini punya soalat, punya pertanyaan-pertanyaan terhadap Ad-Daruqutni. Meriwayatkan di dalam sahih beliau hadis ini secara bersambung dari Mus'ab, dari ayahnya. Tayyib. Disebutkan di dalam hadis ini, kata Mus'ab menceritakan tentang ayahnya, dulu pernah ayah saya punya pandangan bahwasanya beliau itu lebih utama daripada orang yang di bawah beliau. Baik. Dan dari sini kita mendapatkan faidah sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah, boleh seseorang itu menceritakan suatu aib demi kemaslahatan yang lebih besar. Hukum asalnya adalah aib jangan dibongkar. Apalagi ini aib ayahnya, tidak boleh dia menceritakan kejelekan ayahnya, tidak boleh dia menceritakan kekurangan syekhnya atau ustadznya atau kekurangan tetangganya dan sebagainya. Bahkan apa, tidak boleh dia menceritakan aib-aib dirinya sendiri, perkara-perkara kurang yang telah Allah Ta'ala tutupi. Jangan kita bongkar kepada orang lain. Hanya saja untuk kemaslahatan yang lebih kuat maka ini boleh. Sebagaimana apa? Ka'ab bin Malik menceritakan aib diri beliau, kesalahan beliau. Demi apa? Demi kemaslahatan yang besar agar orang-orang tidak mengikuti kesalahan yang telah pernah beliau alami. Demikian pula apa? Seseorang seperti yang dilakukan oleh apa? Para muhaddisun, yang dilakukan oleh Ibnul Madini, mengatakan apa? Abi dhaif, ayah saya sendiri lemah di dalam masalah hadis. Ini aib, tapi apa? Ini demi kebaikan agar apa? Agar orang-orang tidak mengambil hadis ayahnya itu sebagai argumentasi, tapi sebagai penguat. Ini boleh demi apa? Kemaslahatan yang lebih besar. Baik. Maka di sini sang anak menceritakan kekurangan yang ada pada ayahnya pada waktu itu, pernah mengalami apa? Perasaan semacam itu. Tapi demi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu apa? Karena kisah ini menjadi sarana untuk datangnya hadis yang sangat agung dari Rasulullah SAW, dan hadis Rasulullah semuanya adalah agung. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Hal di sini artinya adalah nafi, yaitu tidaklah kalian tertolong dan tidaklah kalian mendapatkan rezeki kecuali dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Taib, ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW tidak mau diam terhadap kemungkaran, walaupun kemungkaran ini dilakukan oleh teman dekatnya. Kadang kalau dilakukan oleh musuh, kita berani mengucapkan kata-kata yang keras. Tapi kalau teman sendiri, apalagi teman yang sangat berjasa, maka terkadang kita malu hati untuk memperbaiki kesalahan dia. Tapi Rasulullah SAW memang tugas beliau adalah untuk apa? Untuk menjelaskan kebenaran. Fasda' bima tu'mar, tampilkan apa yang diperintahkan kepadamu itu. Maka Rasulullah SAW walaupun beliau sangat sayang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi ketika melihat pada diri Sa'ad ada suatu kesalahan, maka beliau perbaiki. Apalagi ini kesalahan yang berbahaya, yaitu apa? Kalau seseorang
merasa lebih baik daripada orang lain, boleh jadi setelah itu akan menimbulkan kesombongan. Kita tahu definisi kesombongan adalah apa? Batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka ini adalah perkara yang berbahaya. Kenapa? Kesombongan itu walaupun seukuran darah, boleh jadi dia akan menghalangi orang masuk ke dalam surga. Man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr la yadkhulu al jannah. Orang yang di dalam hatinya ada seukuran dzarrah kesombongan, dia tidak akan masuk surga. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh siapa itu? Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan bahkan apa? Boleh jadi orang ini akan masuk ke dalam neraka dengan apa? Dengan kepalanya lebih dulu, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr dalam riwayat yang lain. Man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min kibr akabbahullahu ta'ala ala wajhi finnar. Barang siapa di dalam hatinya itu ada seukuran biji sawi kesombongan, Allah akan mengelungkupkan wajah dia ke dalam neraka. Maka ini adalah perkara yang berbahaya. Maka demi keselamatan para sahabat beliau, Rasulullah SAW memperingatkan masalah itu, yaitu apa? Tidaklah kalian itu mendapatkan pertolongan dan tidaklah kalian itu mendapatkan rizki kecuali dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Tayyib. Kita lihat di sini Rasulullah SAW mendatangkan pola apa? An-nafi wal isbat. Tidaklah kecuali begini. Padahal kita tahu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam Irsyadu di dalam kitab beliau Adabut Thalab, dan juga apa dijelaskan di dalam kitab lain dijelaskan oleh Ibnul Asir di dalam kitab Al-Amsal, bahwasanya apa? Pola nafi dan isbat itu adalah termasuk apa? Pola pembatasan yang paling kuat. Jadi seakan-akan maknanya adalah kalian tidak ada jalan untuk tertolong dan mendapatkan rizki kecuali melalui orang-orang lemah di antara kalian. Tidak ada jalan yang lain. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya pertolongan dari para sahabat yang mulia tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain, itu adalah pertolongan yang sangat kuat. Pertolongan kepada Rasulullah, pertolongan kepada Allah dan seterusnya. Jadi apa? Sebab-sebab datangnya pertolongan itu banyak. Akan tetapi, kenapa Rasulullah mendatangkan pola semacam tadi, pola pembatasan? Tidaklah kalian tertolong kecuali dengan orang yang lemah di antara kalian. Ini adalah menunjukkan apa? Sebab terbesar. Sebab terbesarnya bukan karena kekuatan kalian. Sebab terbesarnya bukan karena ketinggian derajat kalian di sisi Allah. Tapi yang terbesarnya adalah karena apa? Karena doa orang-orang lemah di antara kalian. Bukan berarti kalian sama sekali tidak ada andil apa-apa di dalam mendatangkan pertolongan dan mendatangkan rizki. Kita tahu kisah yang sangat agung dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Doa beliau sendiri adalah doa yang sangat terkabul. Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal sebagai apa? Mujabud dakwah. Kisah yang banyak sekali di dalam apa? Tarikh Dimashq dari apa? Karomah-karomah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Rasulullah mengingatkan bahwasanya sebab yang paling besar adalah dari orang-orang lemah di antara kalian. Maka jangan kalian meremehkan mereka. Dan hadis ini termasuk apa? Termasuk yang menguatkan penjelasan bahwasanya setiap orang mukmin walaupun dia lemah, dia memiliki kebaikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih bagus dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Tapi apa? Wa fi kullin khair. Dan di setiap orang mukmin itu ada kebaikan. Dan kita tidak tahu mana doa yang dikabulkan di antara orang-orang yang sedang mendoakan kita itu. Maka memperbanyak doa orang yang berdoa itu bagus. Jangan apa kita membayangkan yang akan menyebabkan doa untuk kita terkabul adalah Syekh Fulan, maka kita hanya berbuat baik pada Syekh Fulan, sementara teman kita yang miskin tidak kita kasih kebaikan dan seterusnya. Ini jangan. Usahakan agar kebaikan kita tercurah pada seluruh hamba Allah. Boleh jadi di antara lidah-lidah mereka itu ada yang doanya dikabulkan untuk kita. Jangan apa? Jangan kita meremehkan orang-orang yang dipandang rendah, yang dipandang lemah dan dipandang miskin di dalam pandangan mata manusia. Boleh jadi mereka itu suaranya lebih didengar oleh Allah daripada orang lain. Dan kisah-kisah semacam ini banyak tentang apa? Doa-doa orang-orang yang tidak dikenal. Ternyata dia adalah doa orang yang sangat didengar oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia tidak terkenal, walaupun dia bukan orang kaya, walaupun dia bukan ulama, boleh jadi doa dia lebih didengar oleh Allah. Kita tidak tahu siapa yang doanya lebih didengar oleh Allah dalam suatu kejadian. Maka memperbanyak doa orang-orang itu makin bagus.
secara umum. Tayyib. Dijelaskan oleh para pensyarah Sahih Bukhari, illa bidu'afaikum, kecuali dengan orang lemah kalian. Maksudnya apa? Yaitu dengan doa-doa mereka dan juga apa? Dengan kesolehan mereka. Karena rata-rata orang-orang yang miskin, mereka itu apa? Mereka itu kemiskinannya menyebabkan mereka tidak sombong, menyebabkan mereka itu merundukkan diri, tawadhu kepada Allah Ta'ala, sehingga apa? Mereka dekat kepada Allah. Semakin orang bertawadhu kepada Allah, maka semakin terangkat derajat dia dan dekat kepada Allah, sehingga kesempatan untuk dikabulkan doa itu semakin besar. Demikian pula apa? Kebanyakan orang-orang yang miskin, mereka itu lebih dekat kesolehannya daripada orang-orang kaya. Makanya pengikut para nabi kebanyakannya adalah orang-orang miskin. Kebanyakan orang soleh itu dari kalangan orang miskin. Maka walaupun dia itu tampak miskin, tampak derajatnya rendah di masyarakat, boleh jadi dia adalah orang soleh dan doanya itu dikabulkan oleh Allah daripada doa orang yang lain. Itu boleh jadi. Maka tidak boleh kita meremehkan orang-orang miskin, tidak boleh kita meremehkan orang-orang yang lemah dan sebagainya. Dan ini termasuk apa? Wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ausani khalili bisabr. Kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepada saya dengan 7 perkara. Di antaranya adalah apa? Wa ausani bihubbil masakin wa dunuwi minhum. Yaitu Rasulullah mewasiatkan kepada saya untuk cinta kepada orang-orang miskin dan mendekat kepada mereka. Karena apa? Boleh jadi pada diri mereka itu ada kebaikan yang banyak di sisi Allah. Tayyib. Dan juga dari hadis ini, dan ini termasuk sebab dimasukkannya hadis ini ke dalam bab ini oleh Imam Nawawi adalah apa? Syariat untuk bersikap lembut kepada orang-orang miskin. Dan juga apa? Untuk tawadhu. Kita merendahkan diri kepada orang-orang miskin. Jangan menyombongkan diri, jangan meremehkan mereka, jangan menghina mereka dan seterusnya. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan bersikap tawadhu'lah engkau kepada orang-orang yang mengikutimu itu dari kalangan orang-orang yang beriman. Selama dia masih punya keimanan, dia pasti punya kebaikan di sisi Allah, dan jangan kita remehkan dia. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala. Syekh, kalau